jemaat Tuhan, pada hari ini kita kembali merayakan ibadah minggu dari rumah kita masing-masing tanpa mengurangi rasa syukur kita dan iman kita bahwa kita dipersatukan bersama dengan Kristus. Marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah dan tidak mengurangi hikmat untuk selalu kita memberikan hati dan pikiran di sepanjang perayaan ibadah kali ini. Marilah kita bersukacita sebab hari ini kita boleh merayakan 42 tahun lamanya HKI dengan Ekham Jerman menjalin kemitraan atau partnership. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena HKI boleh dipersatukan dalam ikatan tali persaudaraan dengan saudara seiman kita Kirchenkreis Hamm dari Jerman sejak tahun 1978 hingga tahun 2020 ini. Kiranya hubungan tali persaudaraan ini boleh terus semakin baik dan semakin erat ke masa depan, dan nama Tuhan Yesus Kristus selalu dipermuliakan melalui partnership antara HKI dengan Ekham Jerman. Untuk itu marilah kita memasuki ibadah syukur kemitraan kita dengan bernyanyi "Ku Masuki Gerbangnya". Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Berikanlah juga kepada kami kasih karunia dan kebenaran-Mu yang telah diperbuat oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Lindungilah kami bila datang pencobaan, dan kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa bersukacita melihat kebaikan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sesungguhnya kami tidak layak berdiri menghadap wajah-Mu karena dosa-dosa kami. Kami sering membangkitkan amarah-Mu dan Seharusnya kami patut dihukum karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi hanya karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami memberanikan diri datang mengaku dosa kami, serta memohon pengampunan daripada-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lapangkanlah hati-Mu atas kami, dan ampunilah dosa serta pelanggaran kami,
karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan kejahatan dan bertobat padanya, serta percaya firman-Nya. Yesus menebus dosanya. Dengarkanlah janji pengampunan dosa-dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Engkau yang pelelahan karena dosamu, cepatlah kau bertobat kepada Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Kita mendengarkan pembacaan epistel yang diambil dari 1 Raja-Raja 19, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Saya bacakan bagi kita sekalian, dan mari kita mengikutinya dan menyimaknya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu,
meruntuhkan mesta-mestamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur ya Allah, karena kami tahu Tuhan sungguh mengasihi kami. Tak henti-hentinya Tuhan peduli dengan kehidupan kami dan memberikan yang terbaik senantiasa untuk boleh kami nikmati. Saat ini kami yakin percaya Roh-Mu senantiasa melingkupi kami. Di dalam kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di surga, betapa indahnya kasih setia Tuhan kepada kami. Karena itu sempurnakanlah sukacita kami. Biarlah kami boleh mengerti dan tahu akan isi hati Tuhan. Karena itu ya Allah, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 dimulai dari ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-37. Lukas pasal 17 ayat 26 hingga ayat yang ke-37, beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung najar." Firman-Mu menjadi terang. Horas marihita salhutna. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sukacita bagi kita pada saat ini, baik kita yang boleh beribadah di gereja maupun yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, karena hari ini kita boleh memperingati dan merayakan ibadah bersama 42 tahun persahabatan partnership HKI dengan EKK Jerman atau HAM Jerman. 42 tahun persahabatan kita, persahabatan HKI atau Paraleleo HKI dengan EKK HAM Jerman. Ini sukacita kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku di dalam ibadah kita pada saat ini. Dan artinya kita mendengarkan khotbah yang sama dan kita akan mendengarkan bagaimana pemujian seluruh gereja HKI dalam persahabatan ini dengan EKK HAM Jerman Barat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam persahabatan kita, di dalam perayaan ibadah ini, kita disuguhi tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Di pabotohon de mata huasona marhite akka namasa. Bapak Ibu yang terkasih, ini tema minggu untuk kita yang pasti mungkin kita tersentak ya mendengarkan tema minggu ini. Allah
menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Mungkin kita akan teringat dengan berbagai bencana alam saat ini, atau yang sudah kita lalui, atau mungkin yang pernah kita tonton, ya, dipertontonkan di TV, bagaimana dahsyatnya bencana alam sering membawa kehancuran terhadap ciptaan lain, dan juga bahkan menjadi ancaman yang menakutkan kepada manusia. Dan saya yakin Bapak Ibu dalam hati kita juga langsung bertanya ini, lalu bagaimana dengan bencana pandemi COVID-19 ini? Bagaimana, bolehkah kita berkata bencana pandemi COVID-19 ini Allah menyatakan kuasanya melalui pandemi ini? Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu selaku. Bapak Ibu selaku yang terkasih, kita boleh melihat bagaimana firman ini sesungguhnya disampaikan oleh Yesus dari Lukas 17 ini, yang dimulai tadi dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-37, karena mau menjawab, atau ini menjadi penjelasan kepada orang Farisi ketika itu. Ketika mereka bertanya soal kapan dan bila mana kerajaan Allah itu akan hadir. Soal kapan dan bagaimana dan bila mana kerajaan Allah itu hadir. Bapak Ibu yang terkasih, di preambul ataupun di atas khotbah ini telah diceritakan bagaimana Kristus melakukan sebuah perkara besar atau melakukan sebuah mujizat yang besar ketika dia menyembuhkan 10 orang kusta. 10 orang kusta. Lalu Bapak Ibu, dengan 10 orang kusta dikatakan di sana kuasa Yesus itu, keajaiban dan kedahsyatan, bahkan mujizat itu Bapak Ibu boleh menyembuhkan orang kusta yang tadinya mereka sudah terisolasi selama ini. Tetapi dengan hadirnya Yesus, mereka tahu Yesus lewat Bapak Ibu, maka mereka keluar dari isolasi itu dan berseru untuk dikasihi oleh Kristus, berseru kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menyatakan ketika kesembuhan-kesembuhan, ketika mujizat-mujizat seperti itu, ketika pertolongan Kristus hadir, Yesus katakan bahwa benar-benar tanda-tanda atau kehadiran Shalom, kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini kini dan di sini sedang terjadi. Kini dan di sini sudah atau sedang terjadi. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini membuat orang-orang Farisi itu bertanya, bila mana itu terjadi? Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, Yesus katakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Ini kata Yesus, sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu, ayat 21. Maka Yesus katakan, kalau ada orang bertanya, lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini. Kalau ada orang berkata bahwa kerajaan Allah itu dia ada di sana, dia ada di sini, lalu Yesus katakan apa? Sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu, di antara kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Farisi ketika itu mau mencari tentang tanda-tanda kerajaan Allah. Tapi Yesus mengatakan, kini dan di sini. Ayat 20, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, kata Yesus Bapak Ibu. Tapi penyembuhan yang sungguh, Shalom yang dilakukan oleh Kristus, kelepasan dan keselamatan, itu sudah menjadi tanda-tanda kerajaan Allah hadir. Itu makanya dikatakan, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, Yesus membekali, Yesus mengingatkan para murid supaya mereka jangan pernah terlena dan jangan pernah tergiur ketika ada orang berkata kerajaan Allah ada di sana. Kerajaan Allah itu ada di sini. Kerajaan Allah itu ada hadir tanggal sekian. Kerajaan Allah itu hadir di
tempat yang demikian. Yesus katakan, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kerajaan Allah, jangan kamu pergi ke situ. Kerajaan Allah itu, Bapak Ibu, dia hadir kini dan di sini. Ketika Yesus diberitakan, ketika Yesus melakukan tanda-tanda yang dahsyat itu, ketika Yesus hadir dalam dunia ini, sesungguhnya Shalom surgawi itu telah hadir. Dia katakan seperti ini, sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Sama seperti kilat yang memancar. Lalu apa yang dimaksud di sana, Bapak Ibu? Rupanya bahwa kerajaan Allah dalam artian kehadiran Yesus Kristus dalam parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali itu, Bapak Ibu, tidak boleh dipakai dengan hitungan matematis. Karena seperti kita tahu, Bapak Ibu, kedatangan Kristus ini banyak orang membuat hitungan matematis, mencoba, Bapak Ibu, mencoba mengkalkulasi, ya, menghubung-hubungkan ayat, lalu membuat hitungan-hitungan. Memang Yesus katakan apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali itu bukan oleh usaha manusia. Kedatangan Kristus yang kedua kali itu, Bapak Ibu, bukan tergantung pada waktunya manusia, bukan tergantung kepada kalendernya manusia, bukan tergantung kepada tanggalnya manusia. Ini Bapak Ibu. Kehadiran kerajaan Allah dalam artian parousia atau kedatangan Kristus yang kedua kali dikatakan sana seperti kilat yang memancar dari langit yang satu ke langit yang lain. Tidak akan bisa diperhitungkan dan tidak bisa akan direka-reka manusia, karena begitu cepat, tanpa tak terduga oleh manusia kehadiran itu. Jadi Kristus soal kehadirannya tidak terikat dengan waktunya manusia. Seperti kata orang bahwa kedatangan Kristus itu tidak pernah on time, ya, tidak pernah on time kedatangan Kristus menurut hitungan manusia, karena dia tidak in time, ya, karena dia tidak di dalam waktunya manusia. Tapi waktunya manusia akan stop, akan berhenti ketika Kristus datang pada waktu kedua kalinya. Segala kalender manusia, segala tanggal manusia itu akan berhenti ketika Kristus datang kedua kalinya. Jadi bukan tergantung kepada tanggalnya manusia, tanggalnya dunia ini, kalendernya manusia. Justru semua itu tanggalan ataupun kalendernya manusia itu akan berhenti sesudah waktunya Tuhan datang. Ini Bapak Ibu. Dan kita lihat, Bapak Ibu, untuk menjelaskan lebih dalam, Yesus katakan ada dua hal. Ada dua hal yang disampaikan. Pertama, sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Saya yakin Bapak Ibu cerita tentang peristiwa air bah bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Saya yakin langsung bisa kita gambarkan ketika kita katakan bahwa sama seperti zaman Nuh ketika air bah datang. Artinya, mari kita lihat Bapak Ibu, kalau ini diangkat oleh Yesus untuk menjelaskan pertanyaan orang Farisi, kapan dan bila itu datang? Bapak Ibu, Nuh pada zamannya orang yang setia dan taat kepada Tuhan, sementara orang di sekitarnya dikatakan adalah orang yang tidak taat. Dan kita lihat Bapak Ibu bagaimana Allah menghukum dan menyatakan kuasanya, dan di sana juga sekaligus Allah menyatakan dan menyelamatkan Nuh. Jadi di dalam bencana alam itu ada dua hal yang boleh terlihat. Yang untuk orang yang taat membawa keselamatan, dan kepada orang yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan membawa hukuman. Dengan sekejap Bapak Ibu yang terkasih, air bah itu bisa menjadi bencana bagi orang yang tidak setia beribadah dan taat kepada Tuhan. Tapi bagi Nuh justru itu menjadi keselamatan. Maka Bapak Ibu, tema minggu ini Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Di pabotohon debata huasona marhite akana masa. Artinya Allah menyatakan kuasanya dalam bencana sekalipun
ya, Allah itu berkuasa dan sanggup menyatakannya Bapak Ibu Saudaraku kepada semua orang atau kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bencana alam adalah hal yang wajar terjadi, ya. Kalau boleh saya katakan itu adalah hal yang wajar, karena pasti bencana alam itu ya bisa terjadi ya karena ada pergeseran, karena alam ini kan akan terus berputar kepada porosnya. Dalam perputaran itu pasti ada gesekan-gesekan kepada ciptaan yang lain, dan itu Bapak Ibu Saudara bisa menimbulkan sesuatu bencana bagi ciptaan yang lain. Tapi tetap juga kita lihat di sana Allah turut bekerja di sana. Allah berkuasa dan berotoritas di sana. Sesuatu yang wajar bencana alam karena ada faktor alamiah di sana. Ada kejadian-kejadian alam, sebab seperti saya katakan tadi, bumi ini adalah salah satu planet di alam semesta yang senantiasa bergerak. Bumi tidak diam, tetapi senantiasa bergerak pada porosnya dan juga bergerak seiring pergerakan planet lain. Pergerakan itu tentu saja sangat mempengaruhi bumi dan segala isinya yang dapat mengakibatkan bencana alam, yang dapat mengakibatkan sesuatu dampak kepada yang lain. Jadi kalau saya katakan hal yang wajar, rupanya Bapak Ibu Saudaraku, kita mau katakan di sana manusia harus berhikmat, manusia harus siap memahami apa yang terjadi dengan bencana alam ini. Bencana alam dalam masanya Nuh itu sesuatu yang sangat dahsyat, dan itu Bapak Ibu Saudaraku jelas dikatakan menyatakan kuasa Allah yang sungguh-sungguh menghukum orang yang tidak setia, dan bagi yang lain khususnya bagi keluarga Nuh adalah menyelamatkan. Jadi jelas di situ Tuhan sanggup memakai ciptaannya untuk menyatakan kuasanya. Karena ingat Bapak Ibu Saudaraku, yang berkuasa atas segala ciptaan, yang berhak untuk mengatur dan mengendalikan segala ciptaan adalah pencipta. Pencipta itu. Dan pasti ciptaan itu akan tunduk kepada penciptanya. Maka kalau kita baca di dalam Mazmur 104 itu sangat jelas dikatakan, semua ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baik awan, baik laut, baik langit itu, baik angin juga itu Bapak Ibu Saudaraku, semuanya patuh kepada Tuhan. Dan itu Tuhan sanggup dan berkuasa memakainya. Menyatakan kehendaknya, Tuhan sanggup memakainya Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya itu tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudaraku dalam dua hal, bisa dipakai oleh Tuhan, disuruh untuk membawa berkat bagi manusia atau ciptaan yang lain, tapi juga bisa sebagai hambanya itu membawa hukuman kepada yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah bencana yang terjadi pada zaman Nuh. Sekejap air itu bisa menghancurkan. Lalu yang kedua, ingat juga pada masa Lot. Ini yang kedua dikatakan di sana. Pada zaman Lot juga Tuhan memakai hujan belerang, hujan api untuk menyatakan kuasanya. Karena di zaman itu Bapak Ibu Saudaraku, begitu perlakuan manusia yang sangat dibenci oleh Tuhan terjadi di Sodom dan Gomora. Dikatakan di sana Tuhan menyatakan kuasanya dan menghukum orang-orang yang berperilaku yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi juga Tuhan menyelamatkan Lot dan anak-anaknya, nyaris dengan istrinya. Ya, karena toh, mengapa saya katakan nyaris? Karena istrinya akhirnya tidak selamat. Ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyatakan kuasanya lewat hujan belerang dan hujan api itu Bapak Ibu Saudaraku menjadi hukuman bagi orang yang tidak setia, tetapi menjadi keselamatan bagi orang yang setia kepada Tuhan, yang mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana ini bencana alam, hujan angin ini nyata kuasa Allah di sana. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudaraku bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali, kedatangan kerajaan Allah seperti
yang terjadi dalam masa Lot itu. Masa Lot itu. Lalu bagaimana katanya di sana? Ingat ya, jangan seperti istri Lot. Jangan seperti istri Lot. Kenapa rupanya dengan istri Lot, Bapak Ibu Saudaraku? Karena istri Lot sudah diselamatkan, sudah dikeluarkan, Bapak Ibu Saudaraku, tapi dia terikat dengan keindahan daripada Sodom dan Gomora. Dia teringat dengan harta miliknya yang tidak bisa dibawa, semuanya keluar dari sana, Bapak Ibu Saudaraku. Maka Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sana, barang siapa ketika hari kedatangan Kristus itu masih terikat dengan harta benda duniawi ini, maka Bapak Ibu Saudaraku, akhir perjalanan hidupnya sama seperti istri Lot yang akhirnya sudah diselamatkan tapi tidak mampu memperjuangkan keselamatan ini, akhirnya dia terhukum menjadi tiang garam. Ini Bapak Ibu Saudaraku, istrinya terhukum jadinya di sana. Maka Bapak Ibu Saudaraku, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di perangingan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu Saudaraku pada kedatangan Kristus yang kedua kali, pada hari eskaton atau pada hari parousia itu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan lagi terikat hati kita dengan harta duniawi ini. Jangan lagi kita tidak jadi menerima keselamatan karena harta duniawi ini mengikat hati dan pemikiran kita. Bahkan dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal kedatangan Kristus yang kedua kali pasti terjadi pemisahan. Jelas itu tadi dikatakan di sana. Kalau ada dua orang di tempat tidur, yang satu akan diambil dan yang satu akan dibiarkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang satu akan diambil dan yang satu akan dibiarkan. Kalau ada dua orang dalam penghilangan, yang satu akan diambil dan yang satu akan ditinggalkan. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku dalam penghakiman nanti, dalam parousia itu, rupanya Bapak Ibu Saudaraku akan jelas bahwa akan terjadi pemisahan. Akan jelas terjadi pemisahan. Memang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jelas kalau kata yang dipakai di sini, bagaimana orang yang diambil itu dan dibiarkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, yang diambil itu akan diangkat untuk dihakimi dan diadili, dan yang dibiarkan itu akan senantiasa memperoleh kehidupan. Jadi sama seperti ketika perumpamaan Yesus bahwa untuk menyatakan ilalang di antara gandum, maka Yesus katakan apa? Ilalangnya pada akhirnya akan dicabut dan membiarkan gandum itu pada akhirnya sesudah pada musim atau masa menuai. Maka Bapak Ibu Saudaraku, demikian katanya di sini. Sehingga para murid itu bertanya, di mana Tuhan? Ini. Kalau tadi orang Farisi berkata, bila itu terjadi? Kapan itu terjadi? Parousia itu, kedatangan Kristus itu, kedatangan anak manusia itu, kapan itu terjadi? Kerajaan Allah itu kapan terjadi? Lalu para murid di sini katakan, di mana Tuhan? Lalu Yesus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-37 dikatakan di sana, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung naja. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung naja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jelas di bahasa yang disampaikan oleh Yesus ini mau menunjukkan pada akhirnya, orang-orang yang diangkat itu, yang diambil itu, Bapak Ibu Saudaraku, akan mendapat kematian, dan di sana akan terjadi penghakiman untuk menyatakan kematian untuk selama-lamanya. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
dalam minggu Partnership, dalam minggu Paralleon, dalam minggu persahabatan kita dengan EKK HAM Jerman. Bagaimanakah kita arak-arakan, bagaimanakah kita menyongsong kedatangan Kristus dan mempersiapkan diri di dalam persahabatan yang indah? Tentunya dikatakan jangan bersahabat dengan harta duniawi ini dan tidak bersahabat dengan kerajaan Allah. Ya. Yang anehnya memang sekarang ini menjadi refleksi bagi kita. Orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali seharusnya memperlihatkan cinta kasih yang penuh dengan persahabatan. Bisa-bisa bagaimana kita bersahabat dengan orang Jerman yang tidak kita kenal, yang tidak pernah bertegur sapa dengan kita, yang tidak pernah berpapasan dengan kita, sementara orang di sekitar kita tidak bisa bersahabat. Ya, ini perenungan bagi kita. Bagaimana saya menyatakan persahabatan saya paralealeot tado ala Jerman, sementara kita pedang maraleale. Ya kengenat tabi. Ini menjadi refleksi Bapak Ibu Saudara. Maka dalam menyongsong, dalam menyambut, dalam hal penantian kita akan Kristus Bapak Ibu Saudara, mari kita nyatakan kesediaan dan persiapan kita menantikannya. Karena soal menantikan kerajaan Allah bukan soal nanti. Ya. Kerajaan Allah itu sekarang. Soal mempersiapkan diri menerima kehadiran Kristus yang kedua kali parousia itu bukan nanti, tapi sekarang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kebersamaan arak-arakan, dalam persahabatan kita, dalam cinta kasih yang daripada Tuhan, mari kita nyatakan kesiapan kita senantiasa menerima dan menyongsong kehadiran Tuhan. Dan ketahuilah, apa dan bagaimanapun kehidupan kita, ya, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya bisa saja melalui apa dan di mana atau oleh bagaimanapun itu bisa dia lakukan. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menyatakan kuasanya kepada kita, pertolongannya kepada kita. Karena itu pahamilah, kalaupun saat ini kita menghadapi bencana pandemi COVID-19, mari kita seperti kata firman Tuhan, seperti tema minggu ini, bahwa Tuhan juga sanggup menyatakan kuasanya melalui itu. Dan mari kita orang yang setia, bahwa lewat itu, lewat bencana ini, bagi kita bukanlah kehancuran dan kematian, tapi justru semakin kita boleh tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkuasa atas segalanya. Justru itu yang boleh menyadarkan kita bersatu bahwa hidup manusia itu rupanya rapuh adanya. Hanya dengan virus yang tidak boleh dilihat oleh mata, kasat mata kita, bisa rupanya kita terancam, ya, penuh dengan ketakutan. Bahkan untuk sebagian orang sudah mati karena virus tersebut. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita yakini bahwa Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Amin. Firman-Mu berkatilah. Kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang boleh menyatakan isi hati-Mu kepada kami, dan kami boleh tahu lewat firman-Mu yang sudah kami dengar
bagaimana Allah yang sungguh-sungguh berkuasa atas segalanya, atas segala ciptaan. Engkau berotoritas dan berkuasa atasnya. Bahkan dalam bencana alam sekalipun, Tuhan sungguh-sungguh dapat menyatakan kuasa-Mu di sana. Biarlah kami senantiasa boleh terus bergantung kepada Tuhan, dan kami semakin yakin dan percaya bahwa di dalam bencana alam sekalipun kami akan senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Kami akan boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Bapa di surga, kami yakin percaya kalau pada saat ini kami mendengarkan bagaimana kedahsyatan kedatangan Kristus yang boleh memisahkan setiap orang yang setia dan orang yang tidak setia. Biarlah kami menjadi golongan orang yang setia, yang terselamatkan, dan boleh menyongsong, menyambut, bahkan menikmati kedatangan Kristus dalam kehidupan kami. Karena itu, ya Allah, berikan kami kekuatan supaya kami tidak pernah mengikatkan diri, mengikatkan hidup dan iman kami kepada harta duniawi ini. Sebab semuanya itu akan berlalu, dan semuanya itu akan kami tinggalkan. Dan biarlah itu boleh nyata di dalam pernyataan iman kami. Sebab kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu iman percaya kami di dalam kami menyambut senantiasa dan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dalam dunia ini. Ya Allah, inilah hidup kami, materaikanlah untuk Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 28 ayat yang pertama. Shalom, Ibu Bapak, Saudara, Saudariku, PNB, remaja, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur jikalau dalam minggu yang ke-15 setelah Trinitatis ini, kita HKI boleh merayakan 42 tahun partnership ataupun Paralea Leon dengan EKK HAM yang ada di Jerman. Oleh karena itu, baiklah kita pada saat ini akan mendengarkan kata sambutan oleh pucuk pimpinan HKI melalui surat yang telah dikirimkan. Pematang Siantar 25 Agustus 2020. Yang terhormat saudara kami di EKK HAM Jerman, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan membaca firman Tuhan di Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kami menyapa saudara-saudara kekasih kami di HAM Jerman
di pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia pada saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya COVID-19 telah membawa penderitaan yang sedih dan pedih kepada umat manusia di dunia ini. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan memampukan kita untuk hidup hingga saat ini. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan itu juga yang menuntun hidup kita ke depan dalam melewati COVID-19 ini. Secara khusus, kami di HKI sangat bersyukur atas kekuatan Tuhan yang kami terima melalui bantuan yang EKK HAM kirimkan ke HKI. Dengan bantuan itu, banyak warga HKI yang kehilangan pekerjaannya tertolong, yang pensiun mendapat bantuan, dan yang sangat miskin dan sakit juga mendapat bantuan. Sebagai keluarga Allah, HKI memahami EKK HAM sebagai saudara yang setia melakukan kasih Kristus, sebagaimana tertulis di Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Doa kami, Tuhan Raja Gereja terus mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara yang terkasih di EKK HAM. Secara khusus di minggu partnership antara HKI dan HAM, kiranya tali persaudaraan terus bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan dengan setia menuntun persaudaraan antara HKI dan HAM dalam melewati sukacita dan pergumulan. Biarlah doa syukur kita kepada Tuhan tidak pernah berhenti, karena berkat Tuhan yang nyata telah HKI dan HAM terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberi keselamatan dan hidup yang kekal. Doakan juga HKI yang akan mengadakan sinode periode pada tanggal 13 sampai 15 November 2020. Semoga sinode ini tidak ditunda lagi oleh karena COVID-19. Biarlah kemuliaan dan pujian hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja dan pemilik gereja itu. Tuhan memberkati kita semua, HKI dan EKK HAM di Jerman. Pucuk pimpinan Huria Kristen Indonesia, Eporus, Pendeta Manjalo P. Huta Barat STH MM ditandatangani. Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Batara Sihombing MTH ditandatangani. Demikianlah Ibu Bapak Saudara-saudariku, PNB Remaja Adik-adik Sekolah Minggu sekalian, kata sambutan dari pucuk pimpinan Huria Kristen Indonesia. Saat ini marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Allah untuk setiap nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya siapakah kami di hadapan-Mu ya Allah, sehingga Engkau terus berbuat baik kepada kami. Engkau terus pelihara kehidupan kami. Engkau terus menyertai kami dan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Sungguh semuanya itu kami terima hanya karena belas kasihan-Mu kepada kami ya Allah. Biarlah karunia yang telah Allah berikan itu senantiasa kami syukuri di dalam kehidupan ini. Bahkan
Karunia itu juga menolong kami, memotivasi kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, secara khusus di dalam menjalani kehidupan kami pada masa-masa kini. Tuhan, pada ibadah kami hari ini, kami sangat bersuka cita kepadamu, karena kami HKI dan EKK HAM yang ada di Jerman boleh mensyukuri, merayakan Paralea-Leon, partnership yang sudah terjalin selama 42 tahun lamanya. Kami sungguh meyakini itu semua hanya karena kasih karuniamu yang boleh dirasakan oleh HKI dan EKK HAM yang ada di Jerman. Biarlah ya Tuhan kami, ketika kami boleh merayakan, mensyukuri partnership ini, kasih persaudaraan yang daripada Allah terus menaungi kami, terus bersama dengan kami, sehingga akan terciptalah Paralea-Leon yang akan lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, dalam minggu ini juga kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Amang Preses HKI daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan, Amang Pendeta Janto Sihombing. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini, kami semakin meyakini bahwasanya ada kuasa Allah di dalam bencana alam. Kami boleh mengimani serta mengaminkan pada masa bencana pandemi COVID-19 ini, kuasa Allah juga akan semakin dinyatakan atas hidup kami. Biarlah kami setiap orang yang percaya kepadamu boleh semakin dikuatkan, semakin melekatkan diri kami kepada Allah. Bahkan kami meyakini Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini telah kami perdengarkan, itu akan menguatkan kami dan menolong kami supaya tetap hidup bergantung kepada Engkau saja ya Allah. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanan dan apa yang telah dikerjakan oleh hamba-Mu boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Allah untuk masa-masa yang begitu sulit yang sedang kami alami di muka bumi ini. Bukan hanya di negara kami, bukan hanya di kota kami, melainkan di seluruh dunia ini. Ya Allah, COVID-19 ini telah meresahkan kami. COVID-19 ini membuat kami terpisah dengan saudara-saudara kami yang begitu kami kasihi. COVID-19 ini juga telah membuat kami hidup selalu jaga jarak, hidup di dalam saling menjaga satu dengan yang lain. Namun biarkanlah lewat peristiwa ini juga kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu, karena sesungguhnya hidup kami yang Tuhan berikan ini hanya dapat kami terima melalui anugerah Allah, dan kami percaya ketika kami mensyukurinya dan kami meyakini itu adalah anugerah Allah, imunitas tubuh kami juga akan meningkat untuk melawan virus corona yang sedang mewabah ini. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu
dimanapun mereka berada ya Allah, mulai dari balita, anak-anak, hingga kepada yang sudah lansia. Kami sungguh meyakini Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan selalu bela perkara kami dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami yakin Tuhan kami yang adalah Immanuel tidak akan pernah menelantarkan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami di sorga. Berkatilah terus gerejamu HKI di dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat pewartaan yang disampaikan oleh HKI ada banyak orang yang terberkati dan semakin memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga menyadari sesungguhnya hidup kami ini sering mendukakan hati Tuhan, sering membuat Tuhan kecewa dengan sikap yang jujur dan tertunduk malu di hadapan Tuhan. Kini kami menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan ampuni kami, luputkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami meyakini doa-doa yang telah kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, Tuhan kiranya menyendengkan telingamu mendengarkan teriak kami minta tolong, dan pada waktumu yang tepat Engkau akan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah ya Allah, jadilah kehendak-Mu. Amin. Allah yang setia, Yesus Tuhanku, yang menebus dosa mati bagiku, damai yang sentosa, hidup yang bakal bagi yang percaya akan firman-Nya. Damai dan sentosa, hidup yang bakal bagi yang percaya akan firman-Nya. Tuhan Yesus Allah besar dosa tai hatanang damelah wali akan apur di hatanai hatanang damelah akan apur di hatanai. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami
dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan penyayang kekal sampai selama-lamanya, kami mengucap puji dan syukur kepadamu melalui puji-pujian dan persembahan yang kami kumpulkan di ibadah syukur kami hari ini. Sebab Engkau Tuhan telah menggembalakan gereja-Mu HKI dan Kirchenkreis Ham Jerman yang sudah 42 tahun menjalin kemitraan dan persaudaraan melalui berbagai macam kegiatan pelayanan di HKI di Indonesia dan di EKK HAM di Jerman. Kuatkan iman percaya kami kepadamu dan ajarlah kami untuk saling mengasihi, agar melalui partnership gereja-Mu HKI dan EKK HAM, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.